Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera daripada Tuhan kiranya melawat seluruh Indonesia tercinta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh mengucap syukur jika kembali siang hari ini saya boleh menyapa saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan melalui video ini. Saat ini saya sedang berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, untuk persiapan melayani jemaat Tuhan di akhir pekan ini. Ada empat tempat yang akan saya layani. Saya akan menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian, dan juga menyampaikan pengajaran tentang kasih dan kebenaran Kristus itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, video ini saya buat khusus untuk menjawab pertanyaan banyak sahabat, banyak pencinta channel YouTube dan TikTok saya, dan juga untuk memberikan hak jawab saya kepada seluruh saudaraku pencinta channel YouTube dan juga pecinta channel TikTok saya, dimanapun berada yang salah dalam banyak persepsi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak pertanyaan dari saudara-saudara saya yang beragama lain, bahwa kenapa saya tidak mau diajak debat, kenapa saya tidak mau diajak berdiskusi dalam debat keagamaan. Saya jawab saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tidak mau berdebat karena iman saya tidak untuk diperdebatkan. Karena Yesus bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dinyatakan dan disaksikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberi jawab kepada banyak sahabat saudara seiman yang bertanya, "Om, kenapa Om kalau dihujat diam saja? Kenapa Om kalau dikutuki diam saja? Kenapa Om Pendeta kalau dicaci maki diam saja? Bahkan Om Pendeta diancam, dianiaya diam saja. Kenapa tidak membalas?" Dan di saat Tuhan Yesus dilecehkan, di saat Tuhan Yesus dihina, di saat Tuhan Yesus dibuat mainan oleh banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, kenapa saya diam saja? Baik, saya akan memberikan jawaban. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8-19, dikatakan begini, dalam segala hal kita sebagai hamba Tuhan, dalam segala hal kita sebagai pemberita Injil, dalam segala hal kita sebagai pelayan Tuhan yang berkewajiban untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua umat manusia, untuk menyatakan kebenaran dan menyaksikan kuasa kebenaran itu kepada semua manusia, diberi suatu pengertian, diberi suatu bekal dasar iman yang sangat kuat, saudara. Karena di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Bahkan kita dianiaya, kita dihempaskan, agar nama Yesus tidak diberitakan, agar kasih dan kebenaran tidak bisa dinyatakan. Tapi ingat, ayat 9 bagian terakhir dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8-9 itu dikatakan begini, tapi kami tidak binasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya kepada Yesus, sebagai pribadi hamba Tuhan, sebagai pribadi pelayan Tuhan, sebagai pemberita kabar baik, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan, kita tahu konsekuensinya untuk terus menyatakan kasih dan kebenaran di tengah dunia yang jahat ini. Bahwa kita akan ditindas, kita akan dianiaya, kita akan dihempaskan, kita akan dibinasakan, agar kasih dan kebenaran nama Yesus tidak bisa diberitakan. Tapi kita tidak binasa, saudaraku. Kita aman dalam jaminan Tuhan. Bahkan bagi kita, sekali lagi saya ingatkan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 21 jelas dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita mati karena pemberitaan kabar baik, jika kita mati karena Injil Kerajaan, kita bersyukur, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kematian bagi orang Kristen sebuah keindahan, sebuah sukacita, karena kita akan bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan menikmati damai sejahtera sukacita. Surga kekal itu menjadi bagian kita, saudaraku. Jadi jangan pernah takut karena ditindas, jangan pernah takut karena dianiaya, jangan pernah takut karena dihempaskan. Di saat kita menyatakan kasih dan kebenaran, di saat kita menyatakan nama Yesus sebagai satu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, karena kita tidak binasa akan hal itu. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 dikatakan, saudaraku, kita dianggap sebagai orang yang tidak benar karena kita akan dianiaya dalam memberitakan Injil.
Kita akan mengalami tantangan yang hebat dalam memberitakan Injil. Kita akan mengalami namanya halangan yang kuat dalam memberitakan kabar baik itu, dalam menyaksikan nama Yesus itu. Tapi dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2, di bagian terakhir ayat ini dikatakan, dalam perjuangan yang berat. Tapi ingat, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Maka ada suatu lagu pujian yang berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Luar biasa saudaraku, kita akan menikmati itu semua. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya penuh damai, aman dan sejahtera kita walaupun di tengah badai. Jadi saudaraku, di saat kita mengalami hujat, kita mengalami perkataan-perkataan yang mengutuki, kita mengalami yang namanya aniaya, kita mengalami yang namanya intimidasi, kita mengalami yang namanya penghinaan, itu suatu hal yang normal, yang wajar. Jadi kita nggak perlu terganggu dengan keadaan itu, kita tidak perlu merespon itu, kita tidak perlu menanggapi itu, kita tetap santai saja. Bahkan kita wajib mendoakan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita wajib mengasihi mereka dan kita wajib memberkati mereka, saudara. Itulah kasih Kristus itu. Jadi nggak usah terganggu dengan segala intimidasi, segala hujat, segala kutuk, segala pernyataan yang mengkerdilkan, pernyataan-pernyataan yang melecehkan keimanan kita, saudaraku ya. Kita tetap harus mendoakan, mengasihi, bahkan kita harus memberkati mereka. Dan kalau Tuhan kita dihina, Tuhan kita dilecehkan, Tuhan kita diolok-olok oleh orang, nggak perlu kita bela Tuhan kita. Yesus satu-satunya Tuhan di semesta raya, nggak perlu dibela oleh manusia. Karena Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha agung, maha mulia. Dia tidak pernah perlu pembelaan dari manusia, karena dia sanggup membela dirinya dan membela firman-Nya dan menyatakan kuasanya. Bagian kita mendoakan setiap orang yang menghujat nama Yesus. Bagian kita memberkati setiap orang yang menghujat nama Yesus dan terus menyatakan kasih dan kebenaran kepada mereka. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, mereka yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Mereka tidak mengerti kasih akan mengerti kasih, dan mereka akan hidup di dalam kasih dan kebenaran kepada akhirnya. Mari terus jadi terang, mari terus jadi garam, mari terus menyatakan kabar baik, mari terus menjadi sahabat, menjadi teman bagi banyak orang. Sekali lagi, mungkin kita beda iman, saudara. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah wilayah, di tengah-tengah bangsa ini kita beda iman, beda agama. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun kita mungkin beda iman, beda agama. Tapi ingat, kita saudara sesama manusia yang harus hidup dalam kasih. Hablum minanas harus sempurna. Hubungan sesama manusia harus tetap ada. Karena kita adalah pribadi yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita mengalami aniaya, jika kita mengalami hujat, kutuk karena nama Yesus, berarti kita sudah menjadi terang dan menjadi garam. Karena apa? Kegelapan sedang dipukul mundur oleh terang yang daripada Yesus, yang terus kita nyatakan kepada dunia ini. Jangan lelah saudaraku, mari terus bergerak. Dari Provinsi Lampung, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota, bagi bangsa di mana kita berada. Bahkan sampai ujung bumi, kita akan terus menyatakan kabar baik itu. Kita akan terus menyatakan kasih dan kebenaran itu tanpa pernah henti, tanpa pernah lelah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dari Provinsi Lampung berdoa untuk setiap saudaraku, sahabatku, temanku, tetanggaku, saudaraku sebangsa dan setanah air yang belum mengenal nama Yesus dan yang belum percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan untuk mereka yang menghujat, mengutuki kami, menganiaya, bahkan mereka juga yang menolak keberadaan kami karena keimanan kami kepada Yesus. Bahkan mereka juga yang menghina Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengolok-olok Tuhan, kami berdoa memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan pengampunan kepada mereka, dan kami mengasihi mereka, dan kami berdoa kiranya keselamatan daripada Tuhan tercurah atas mereka, dan kami boleh menjadi pribadi yang menyatakan kasih dan kebenaran kepada mereka, sehingga damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi setiap lingkungan, kota, bangsa kami, dan dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa, damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal melingkupi setiap kami, setiap kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa termatrai. Haleluya. Amin. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Mari terus jadi berkat. Mari terus menjadi juru damai. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.